Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ketut Ade Susriawati dengan NIM 2117041150 selaku moderator dari kelompok 4. Adapun anggota dari kelompok 4 yang akan menyampaikan materi terkait akuntansi obligasi. Yang pertama ada Nimadi Aristia Gayatri dengan NIM 2117041132. Selanjutnya ada Putu Bayu Zumarizona dengan NIM 2117041141. Dan yang terakhir ada Loh Degita Maharani dengan NIM 2117041159. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang definisi dan jenis-jenis dari utang jangka panjang. Selanjutnya ada karakteristik dan jenis-jenis dari obligasi. Setelah itu masuk ke akuntansi obligasi. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan terkait definisi dan jenis-jenis dari utang jangka panjang akan saya bahas sendiri. Utang jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan atau dilunasi, namun memerlukan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Nah, pembayaran utang jangka panjang ini menggunakan dana yang bersumber dari aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar yaitu kekayaan perusahaan yang memiliki nilai waktu ekonomis yang bersifat permanen, sehingga bisa dimanfaatkan lebih dari 1 tahun. Contohnya gedung, peralatan produksi, dan lain-lain. Utang jangka panjang ini dipergunakan untuk memperkuat posisi modal suatu perusahaan. Nah, selain definisi dari utang jangka panjang, ada pun jenis-jenis dari utang jangka panjang. Yang pertama ada utang hipotek, dan yang kedua ada utang obligasi. Nah, utang hipotek ini merupakan suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran utang jangka panjang dengan disertai penyerahan jaminan berupa aktiva tetap yang disepakati dalam perjanjian tertulis dengan akta notaris. Jadi dapat disimpulkan bahwa utang hipotek ini merupakan hutang yang memberikan suatu jaminan barang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, maupun mesin produksi. Nah, mengapa perlu dimintanya suatu jaminan? Perlu dimintanya jaminan ini apabila si peminjam pada waktu jatuh tempo tidak bisa melunasi semua pinjamannya, maka aset tersebut berhak untuk dijual oleh kreditur. Nah, dari hasil penjualan tersebut akan dihitung berapa kekurangan dari si peminjam. Yang kedua ada utang obligasi. Utang obligasi ini merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta dengan tingkat bunga tertentu yang nantinya dapat diperjualbelikan. Nah, utang obligasi ini berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya ada sebuah perusahaan yang memerlukan modal yang sangat besar. Nah, karena keterbatasan modal, dia menerbitkan obligasi. Obligasi surat pengakuan hutang yang tertera nominal obligasi. Misalnya ia membutuhkan tambahan modal 1M. Jadi obligasi tersebut memiliki nilai nominal sebesar 1M. Nah, di dalam obligasi tersebut tertulis beberapa ketentuan seperti bunga yang diberikan, kapan pembayaran, dan kapan jatuh tempo. Nah, ketika obligasi tersebut terbit, kemudian ada yang membeli, maka perusahaan yang tadi memerlukan dana telah mendapatkan dananya. Dan kewajiban dari perusahaan yang menerbitkan obligasi selama jatuh tempo obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga. Nah, oleh karena itu, fungsi dari obligasi ini yaitu sebagai surat utang yang diperjualbelikan kepada masyarakat dan sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari obligasi. Suatu perusahaan yang terbentuk badan hukum perseroan terbatas, khususnya perseroan terbatas terbuka, jika membutuhkan dana yang sangat besar akan menerbitkan surat berharga. Nah, selain surat berharga berupa saham, yang umumnya diterbitkan adalah obligasi, karena terdapat beberapa keuntungan bagi debitur memenuhi kebutuhan dananya. Memilih menerbitkan obligasi dibandingkan obligasi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada surat berharga obligasi. Nah, surat berharga obligasi ini merupakan surat berharga yang bersifat utang, yang berarti pihak yang menjual ataupun menerbitkan obligasi memiliki hutang kepada pihak yang membeli obligasi atau biasa disebut dengan investor. Yang kedua yaitu
Pemilikan obligasi tidak menimbulkan hak suara dalam pengelolaan manajemen perusahaan. Yang ketiga ada pemilik obligasi akan mendapat keuntungan yang bersifat relatif tetap, tergantung dari metode pembayaran bunganya. Sedangkan jika membeli saham mendapatkan dividen yang relatif tidak tetap karena dividen yang dibayarkan tergantung dari laba perusahaan. Dan yang terakhir, beban bunga yang dibayarkan oleh pihak penjual obligasi dapat dikurangkan dari perhitungan laba. Nah, sehingga jumlah pajak menjadi lebih kecil, sedangkan dividen tidak bisa dikurangkan dalam menghitung laba. Sekian materi yang dapat disampaikan. Selanjutnya terkait jenis-jenis obligasi dan akuntansi obligasi akan dibahas oleh Degita. Saya Loregita Maharani dengan NIM 21170411159 ingin melanjutkan presentasi dari Adi. Jenis-jenis obligasi. Terdapat beberapa jenis dari obligasi yang diterbitkan oleh emiten. Sesuai dengan keinginan emiten, jenis-jenis obligasi dibagi menjadi 5 bagian yang dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, ditinjau dari segi peralihan. Dalam jenis obligasi segi peralihan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu obligasi atas unjuk atau bearer bonds. Obligasi ini tidak memiliki nama sehingga mudah untuk dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua, obligasi atas nama atau registered bonds merupakan obligasi yang mencantumkan nama pemiliknya sehingga memerlukan persyaratan dan prosedur tertentu untuk pengalihannya. Yang kedua, ditinjau dari segi jaminan. Jenis obligasi dari segi jaminan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, obligasi dengan jaminan. Merupakan obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu yang dapat berbentuk surat-surat atau aktiva tetap. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan, yakni obligasi yang hanya disertai dengan jaminan kepercayaan saja. Yang ketiga, ditinjau dari segi cara penetapan dan pembayaran bunga. Nah, dari segi cara penetapan dan pembayaran bunga ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, obligasi dengan bunga tetap, yang merupakan obligasi yang dapat memberikan bunga tetap selama periode tertentu atau flat rate. Yang kedua, obligasi dengan bunga tidak tetap, yang merupakan obligasi yang dapat menurunkan atau sliding rate atau mengambang atau floating rate. Yang ketiga, obligasi tanpa bunga, yaitu obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegangnya. Keuntungannya diharapkan dari selisih antara nilai pembelian dengan nilai pada saat jatuh tempo. Yang keempat, ditinjau dari segi penerbit. Dari segi penerbit ini, obligasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu obligasi oleh pemerintah, yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, atau perusahaan pemerintah. Obligasi ini disebut juga surat utang negara atau SUN. Yang kedua, obligasi oleh swasta, yang merupakan obligasi yang diterbitkan dari perusahaan pihak swasta. Yang kelima, dilihat dari tanggal jatuh temponya. Nah, dari tanggal jatuh temponya ini obligasi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, obligasi berseri, yaitu obligasi yang terdiri atas beberapa seri dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Yang kedua, obligasi sinking fund, yaitu obligasi yang memiliki tanggal jatuh tempo yang sama. Berikutnya, ada akuntansi obligasi. Akuntansi obligasi ini meliputi perhitungan dan pencatatan harga obligasi dan pembelian penerimaan bunga, bunga berjalan, dan penyusahan atas bunga berjalan, penerimaan pelunasan, pelepasan, dan penyajian untuk obligasi di neraca. Yang pertama ada harga obligasi. Yang kedua ada pembelian. Yang ketiga ada penerimaan bunga. Yang keempat bunga berjalan. Yang kelima ada penyesuaian atas bunga berjalan. Yang keenam ada penerimaan pelunasan. Yang ketujuh ada pelepasan. Yang kedelapan ada penyajian utang obligasi di neraca. Sekian dari materi yang saya bawakan. Selanjutnya dibawakan oleh teman saya. Om Swastiastu.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nima Darstagi Triviajanti dengan NIM 21170411132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harga obligasi, pembelian obligasi, dan penerimaan bunga obligasi. Berikut akan saya jelaskan materinya. Harga obligasi atau bond price merupakan secara teoritis ya nilai sekarang atau present value dari seluruh penerimaan kas di masa mendatang. Nah, itu baik melalui kupon maupun pokok saat jatuh tempo, dengan menggunakan tingkat bunga tertentu sebagai diskon miliknya. Nah, tingkat bunga inilah yang disebut sebagai yield to maturity atau YTM. Harga obligasi ini juga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu nilai nominal obligasi, suku bunga nominal, suku bunga efektif, periode pembayaran bunga, dan tanggal jatuh tempo. Adapun rumus untuk menghitung harga obligasi seperti yang dicantumkan pada PowerPoint ya, yaitu harga obligasi pada tahun 0 adalah SBN atau kepanjangan suku bunga nominal per periode dikali NN atau di kepanjangannya nilai nominal per 1 ditambah SBE atau suku bunga efektif per periode pangkat 1 ditambah SBN dikali NN per 1 ditambah SBE pangkat 2 ditambah titik-titik sampai SBN dikali NN ditambah N per 1 ditambah SBE pangkat N. Berikut keterangannya sudah disajikan ya. Adapun ada contoh harga obligasi yaitu pada tanggal 2 Januari 2015, PT Indomie membeli obligasi PT Nanda, nominalnya itu 100 juta. Bunganya 13% dibayar tiap tanggal 2 Januari. Jatuh tempo 2 Januari 2020. Suku bunga efektifnya itu 10%. Berapa harga obligasinya? Harga obligasi 2 Januari 2015 yaitu 13% dikali 100 juta per 1 ditambah 0,1 pangkat 1 ditambah 13% dikali 100 juta per 1 ditambah 0,1 pangkat 2 ditambah 13% dikali 100 juta per 1 ditambah 0,1 pangkat 3 ditambah 13% dikali 100 juta per 1 ditambah 0,1 pangkat 4 ditambah 13% dikali 100 juta per 1 ditambah 0,1 pangkat 5 ditambah 100 juta per 1 ditambah 0,1 pangkat 5. Nah, dapat diperoleh hasilnya itu 111 juta 372.360 rupiah. Yang berikutnya ada pembelian obligasi. Merupakan pencatatan pada saat pembelian obligasi yakni dengan mendebet akun investasi obligasi dan mengkredit kas besar harga perolehannya. Harga perolehan merupakan harga beli ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembelian obligasi seperti komisi dan biaya administrasi. Dalam hal ini terjadi bunga berjalan, maka bunga berjalan tidak termasuk harga perolehan obligasi. Adapun contoh yang dapat kelompok disajikan yaitu tanggal 2 Januari 2015, PT Karuna membeli obligasi PT Sasa, nominalnya itu sebesar 150 juta, bunganya 11% dibayar setahun sekali tiap 2 Januari, kurs obligasinya itu 104%, komisi dan biaya administrasinya itu sebesar 2 juta. Nah, transaksi pembelian dicatat oleh PT Karuna dengan jurnal sebagai berikut. Investasi obligasinya itu sebesar 158 juta, kasnya sebesar 158 juta, dapat dihitung itu kurs obligasi 104 per 100 dikali 150 juta, yaitu dapat diperoleh 156 juta. Nah, untuk komisi dan biaya administrasinya itu kan sudah diketahui itu 2 juta. 156 juta dan 2 juta ini ditambahkan maka dapat dihasilkan hasilnya itu 158 juta. Selanjutnya ada penerimaan bunga. Obligasi bunga itu merupakan interest bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi tertentu karena kekurangan uang tunai untuk membayar bunga obligasi lain yang telah diterbitkan sebelumnya. Nah, adapun contohnya yaitu tanggal 2 Januari 2016, PT Karuna memperoleh bunga atas investasinya pada PT Sasa
Jumlah bunga yang diperoleh adalah 11% dikali 150 juta. Dapat dihasilkan yaitu 16.500.000. Nah, untuk jurnal yang dapat dicatat penerimaan bunga adalah kas nominalnya itu 16.500.000 dan pendataan bunga obligasi 16.500.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Bayu Sumarzona dengan NIM 21170411141 yang akan membawakan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu bunga berjalan. Bunga berjalan merupakan pembayaran dengan tanggal berbeda. Periodenya yaitu sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal transaksi berikutnya. Bunga berjalan tidak termasuk ke dalam harga perolehan obligasi. Nah, cara perhitungannya yaitu PT ABC membeli obligasi PT Susru tanggal 1 Maret 2021. Bunga obligasi sebesar 11% per tahun dan tiap tahun 1 April dan 1 September. Nominal sebesar 200 juta dengan kurs 103%. Biaya komisi dan administrasi sebesar 2.500.000 dengan jangka waktu 5 tahun. Perhitungan jumlah kas yang harus dibayar yaitu kurs obligasi 103% dikalikan dengan nominal sebesar 200 juta, memperoleh hasil 206 juta. Jumlahkan dengan komisi dan administrasi sebesar 2.500.000, memperoleh harga perolehan obligasi sebesar 208.500.000. Selanjutnya dijumlahkan dengan bunga berjalan selama 6 bulan. Dan cara perolehannya yaitu 6/12 dikalikan dengan 11%, yaitu diambil dari bunga obligasi dikalikan dengan jumlah nominal sebesar 200 juta, memperoleh hasil 11 juta. Nah, harga perolehan obligasi dijumlahkan dengan bunga berjalan selama 6 bulan, memperoleh jumlah kas yang harus dibayar yaitu sebesar 219.500.000. Selanjutnya yaitu ada penyesuaian atas bunga berjalan. Penyesuaian atas bunga berjalan pada akhir periode harus dibuat jurnal penyesuaian untuk menyelesaikan hal berikut. Yang pertama yaitu bunga yang belum diterima jika tanggal bunga tidak tepat pada akhir periode. Yang selanjutnya yaitu amortisasi AIGO atau DIS-AIGO jika harga perolehan tidak sama dengan nilai nominal. Nah, AIGO yang dimaksud yaitu jika harga perolehan di atas nominal, dan DIS-AIGO yaitu jika harga perolehan di bawah nilai nominal. Selanjutnya yaitu ada penerimaan pelunasan. Penerimaan pelunasan, emiten akan melunasi utang obligasi ke investor sebesar nilai nominalnya pada tanggal jatuh tempo. Nah, selanjutnya yaitu ada pelepasan. Apabila obligasi dijual sebelum tanggal jatuh tempo, maka jumlahnya adalah kas di debit sebesar harga jual bersih ditambah bunga berjalan kalau ada, dan mengkredit investasi obligasi sebagai nilai bukunya. Selisih antara nilai buku dengan harga jual bersih diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang selanjutnya yaitu ada penyajian utang obligasi di neraca. Utang obligasi yang akan disajikan di neraca pada kelompok utang jangka panjang sebesar nilai bukunya. Jika tanggal neraca diketahui nilai pasarnya, maka nilai pasar disajikan dalam tanda kurung. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.